Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sulistiani, selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan rekan saya yakni Muhammad Iksan Ramdhani selaku pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis konten guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, yakni analisis itu bisa diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai teks, tetapi di sisi lain juga analisis itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Kemudian slide PPT-nya. Kemudian menurut Hosti, di mana metode analisis ini merupakan suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan juga generalis. Nah, objektif ini berarti juga menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang atau peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis juga bisa diartikan sebagai penetapan isi atau kategori. Kemudian generalis juga bisa dikatakan penemuan yang harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen yang mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Oke, next. Nah, poin pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu definisi analisis konten, kemudian syarat analisis kontennya, yang ketiga prosedur analisis konten, yang keempat skema analisis konten, nanti yang kelima hingga 8 akan disampaikan oleh pemateri kedua, yakni mengenai reliabilitas dan validitas analisis konten, kemudian perbedaan analisis konten dengan penelitian lain, dan juga kelebihan dan kekurangan analisis konten. Kemudian yang terakhir, contoh penelitian analisis konten. Next. Nah, di sini definisi daripada analisis konten merupakan teknik yang berorientasi secara kualitatif. Ukuran kebakuan diterapkan pada satuan tertentu, biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya. Kemudian dahulu juga analisis konten itu digunakan untuk menjelaskan karakteristik konten majalah pop atau dokumen-dokumen lain. Nah, dokumen ini mampu diampu oleh piranti komputer dan perangkat-perangkat lunak tertentu, misalnya General Acquire. Itu. Kemudian penggunaan analisis konten juga yang berbasis pada piranti komputer beserta perangkat lunaknya sangat populer pada penelitian studi kultural dan komunikasi massa. Next. Yang selanjutnya ini mengenai syarat. Di mana syarat dari analisis konten ini, yang pertama, datanya yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, ataupun manuskrip. Kemudian yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Dan yang terakhir yaitu peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Selanjutnya, yakni prosedur, di mana dalam analisis konten ini terdapat 5 prosedur. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua pemilihan media atau sumber data, yang ketiga definisi operasional, kemudian yang keempat pelatihan penyusunan kode dan mengecek reliabilitas, dan yang terakhir yakni analisis data dan penyusunan laporan. Oke, next. Selanjutnya yakni skema.
skema dalam analisis konten. Yang pertama ada unitizing atau pengunitan, kemudian yang kedua ada sampling atau, dan yang ketiga ada recording atau coding perekaman dan ya coding lah ya. Kemudian yang keempat ada reducing, pengurangan data atau penyederhanaan data. Yang kelima pengambilan simpulan bersandar pada analisa konstruk dengan berdasar pada konteks yang dipilih. Kemudian yang terakhir yaitu penarasian atas jawaban dari pertanyaan penelitian. Itu yang bisa saya sampaikan selaku pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksan Ramdhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan analisis konten, yaitu reliabilitas dan validitas dari analisis konten. Reliabilitasnya yang pertama yaitu inter-coder dan inter-recorder, kemudian pretest dan reliabilitas kategori. Kemudian validitasnya yaitu pengukuran produktivitas, prediktif validasi, dan konstruksi validasi. Next. Nah, adapun perbedaan antara analisis konten atau analisis isi dengan metode penelitian lain, yang pertama yaitu analisis isi adalah sebuah metode yang tak mencolok atau bisa disebut dengan unobtrusive, pemanggilan kembali informasi, pembuatan model, maaf itu ketutup. Pengambilan model, pemanfaatan catatan statistik, dan dalam kadar tertentu, etnometodologi punya andil dalam teknik penelitian yang non-reaktif dan tak mencolok. Kemudian analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur karena lebih leluasa memanfaatkan bahan tersebut dan ada sedikit kebebasan untuk mengolahnya dengan mengambil beberapa informasi. Kemudian analisis isi peka konteks sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik. Dan yang terakhir perbedaannya yaitu analisis isi dapat menghadapi sejumlah besar data. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari metode analisis konten. Yang pertama, kelebihannya yaitu tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif. Kemudian biayanya dikeluarkan lebih murah dan analisis ini dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Nah, kekurangannya yaitu menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh penelitian dari penelitian analisis konten. Salah satu contohnya yaitu mengenai analisis pedagogical connected knowledge guru biologi SMA Negeri Kota Madia Cirebon di masa pandemi melalui RPP, Core, dan Paper. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian analisis pedagogical connected knowledge atau disingkat dengan PCK, yang dimana guru biologi SMA Kota Madia Cirebon di masa pandemi melalui RPP Core dan Paper. Ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif naratif. Nah, setelah data diperoleh untuk disusun, kemudian dijelaskan dan dilakukan analisis terhadap kemampuan PCK guru biologi SMA Negeri Kota Madia Cirebon. Contoh yang kedua yaitu mengenai analisis kebutuhan pengembangan video konten materi biologi pada mata kuliah dasar-dasar sains. Penelitian itu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui teknik survei populasi sebanyak mahasiswa program studi pendidikan biologi yang telah menempuh mata kuliah dasar-dasar sains di IKIP Budi Utomo. Sampel yang digunakan adalah 10 siswa yang
diambil dengan teknik random sampling. Instrumen penelitian berupa lembar angket yang terdiri dari 10 butir pertanyaan yang kemudian dikembangkan untuk mengeksplorasi pembelajaran dasar-dasar sains, dan angket tersebut disebarkan kepada responden melalui WhatsApp. Nah, mungkin itu contoh-contoh dari penelitian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iksan telah memaparkan materi tersebut. Kemudian selanjutnya yakni kesimpulan dari materi analisis konten, di mana kesimpulannya yakni analisis isi adalah metode penelitian mendalam terhadap isi teks media massa, kemudian dikembangkan oleh Harold D. Laswell. Metode ini juga membutuhkan objektivitas, sistematis, dan generalisasi. Meskipun cocok untuk berbagai bidang, analisis isi juga memerlukan data terdokumentasi dan kerangka teori yang kuat. Kemudian prosedurnya meliputi pemilihan sumber data, pelatihan penyusunan kode atau coding kan tadi. Kemudian ada analisis data dan penyusunan laporan. Nah, kelebihannya di analisis konten ini tadi sudah disampaikan juga oleh Iksan bahwasanya biayanya yang lebih murah dan ketersediaan sumber data yang mudah. Namun analisis ini juga pastinya karena ada kelebihan pasti ada kekurangan atau keterbatasannya. Keterbatasan dari analisis konten ini adalah dalam menguji hubungan antar variabel, kemudian validitas dan reliabilitasnya juga penting dalam menjaga kualitas penelitian ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.